Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Service Bro. Ya teman-teman, di video ini saya ingin membagikan video pengalaman saya kemarin mengikuti workshop mekanik berkelas bersama Grip On, dan narasumbernya Pak Sutarman dari Nuansa Motor dan Mas Catur ya. Jadi nanti saya akan share yang sudah saya video inti-intinya kemarin untuk teman-teman simak sebagai motivasi, sebagai dongkrak kita untuk jika ingin membangun sebuah bengkel ya. Terus bagaimana cara kita menjadi mekanik yang baik, semuanya nanti saya rangkum, yang saya video, teman-teman bisa lihat. Jadi simak terus videonya dari Service Bro. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu, rezeki lancar, dan jangan lupa subscribe channel Service Pro untuk dapat selalu berkembang ke depannya. Siap? Silakan simak video. Banyak rintangan, banyak hal-hal yang mereka lewati, mereka rintangi demi menjalankan sebuah profesi yang namanya mekanik. Untuk itu kita beri tepuk tangan dulu buat kalian semua sebagai mekanik Indonesia. Dan dua narasumber kita ada Pak D dan Pak Ustadz yang saat ini masih bertahan sebagai mekanik hebat, gokil. Oke, udah siap belum? Oke, aku akan menanya sedikit-sedikit aja nih, nggak usah tegang, tenang aja. Aku mau nanya ke Pak D dulu ya. Ke Pak D dulu, aku mau nanya yang pertama itu pengalaman suka dan duka membangun bengkel saat pertama itu gimana sih Pak D? Mungkin bisa diceritain dulu ke teman-teman. Mungkin kan Pak D pernah punya pengalaman membangun bengkel dari awal tuh. Itu bisa diceritain ke Pak D? Silakan. Oke ya teman-teman, untuk membuka bengkel itu saya kan pertama kali buka itu tahun 1999. Jadi ternyata pada akhir-akhir inilah baru saya tahu ternyata untuk membuka satu usaha, termasuk ya bisnis ya, yang pertama itu keuletan, ulet atau tekun ya, tahan terhadap penderitaan. Karena benar ini, tahan terhadap penderitaan, karena ini apa ya, namanya merintis dari awal, tidak mudah, tahan dengan penderitaan, tekun. Kemudian tidak mudah diterjang oleh gelombang. Ketika kita pengen mundur, itu harus bangkit lagi. Ketika kita pengen mundur, bangkit lagi. Ternyata setelah akhir-akhir ini saya mengetahui ya, yang kedua itu selain dari keberanian dan keuletan tadi, tahan dengan penderitaan, yang kedua ternyata ilmu, sangat penting sekali. Ternyata kita ketika membuka usaha itu ternyata 70% itu ilmu entrepreneurship, 30% ilmu teknik. Ini yang wajib kita punya. Ketika kita punya ilmu teknik saja kita nggak sanggup buka sendiri. Nggak sanggup buka sendiri karena tidak paham. Tapi kalau ilmu entrepreneurship kita paham, 70%, sisanya nanti ilmu teknik 30%. Kenapa demikian? Karena ilmu teknik ini mudah sekali dipelajari. Ini satu contoh ya. Orang biasa kemudian dia pengen membuka bengkel atau pengen menjadi mekanik. Ganti kampas kopling 1 kali itu belum bisa. 2 kali ada kesalahan. Ulang lagi 3 kali bisa. Mungkin kesalahannya tinggal sedikit, tapi 4 kali sampai 5 kali dia ini nanti yang ke-6 dia sudah ahli. Ini ilmu keterampilan atau ilmu teknik. Yang tidak mudah itu tadi, ilmu entrepreneurship. Bagaimana mengelola, bagaimana menghadapi konsumen. Konsumen beraneka macam. Ada yang suka marah, ada yang suka utang, ada yang bawa motor yang parah, ada yang sukanya ninggal motor. Itu kemudian pengelolaan keuangan.
Kadang-kadang kita ini duit bengkel sama dengan duit untuk beli beras. Nah, ini yang gawat ini. Sehingga bengkel kita nanti tidak bisa berkembang. Jadi penuh suka dan duka. Sebenarnya di setiap lini usaha apapun itu pasti punya suka dan duka, termasuk juga di bengkel. Nanti yang belum buka bengkel pulang dari sini berani buka bengkel. Ya, jatuh bangun itu sebagai pengalaman kita. Orang kalau tidak pernah merasakan penderitaan, maka dia tidak pernah merasakan kesenangan. Seperti biasa saja hidupnya itu mengalir terus. Padahal ketika kita menderita, kemudian kita senang, itu kita bisa merasakan betapa sukanya ketika senang. Ya, termasuk dalam buka usaha ini, susah senang. Ya, jatuh bangun biasa. Setelah pulang dari sini yang belum buka bengkel, buka bengkel. Mengelola bengkel ya terus menerus dan tidak pernah ada kata itu menyerah. Apapun usahanya. Ketika kita menyerah, suatu hari ketika kita ini sulit dan menyerah, maka kita akan berpikir untuk beralih profesi dari bengkel ke tempat lain. Wah, kayaknya di bengkel ini sulit. Menghadapi motor saja sulit, apalagi menghadapi konsumen. Kita pengen pergi ke tempat lain, padahal di tempat lain juga punya kesulitan, di tempat lain juga punya kesulitan. Teman-teman perhatikan, seluruh sektor bisnis kecil maupun besar sama-sama punya potensi untuk menghasilkan keuntungan. Saya ini ada pembelajaran diri saya sendiri. Ada seorang tukang menjual kacang tanah. Ada yang tahu kacang tanah? Di sini namanya apa? Kacang tanah. Kacang tanah. Ternyata penjual kacang tanah ini menjadi deretan orang kaya di Indonesia. Beliau itu namanya Pak Sudamek ya, yang punya kacang Garuda. Padahal ini yang saya maksudkan, kecil besar usaha kita itu sama-sama punya potensi keuntungan. Meskipun usaha itu tampak besar, kadang-kadang membawa juga kerugian. Berapa banyak orang yang bisnis batu bara tumbang. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa ketika kita buka bengkel sanggup menderita di awal. Karena penderitaan yang kita alami nanti untuk buka bengkel awal itu, itulah pembelajaran berharga bagi diri kita. Nah, saya rasa seperti itu. Baik, boleh tepuk tangan dulu Mas Kade. Nah, selanjutnya sebelum lanjut Mas Kenny, tadi udah dijelasin sama Pak De ya. Tadi itu potensi Pak De ya. Potensi itu mesti diterapin sama teman-teman semua, karena kita nggak akan pernah tahu ya Pak De ya, potensi kecil atau besarnya seperti apa. Jadi mesti diterapin sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz nih, bisa cerita nggak pengalaman suka duka membangun bengkel saat pertama awal-awal hingga saat ini itu gimana? Bisa diceritain? Silakan. Oke. Suka dan dukanya ya. Kalau awal itu lebih banyak dukanya. Awal itu banyak dukanya. Kenapa? Karena seperti yang tadi Pak De bilang, sebenarnya membuka bengkel itu 70%-nya itu entrepreneurship, 30%-nya adalah teknik. Saya dulu buka bengkel cuma modal teknik doang, jadi nggak mikir nyari customer, nggak mikir ini, nggak mikir kalau ada orang diutangi atau apa, itu nggak terpikir. Memang ketika awal itu akan sangat-sangat kebanyakan lebih banyak dukanya, begitu. Akan tetapi ada satu hal yang selalu saya ingat, alasan kenapa saya buka bengkel. Nah, karena atas dasar alasan buka bengkel ini, karena memang saya dulunya kepengen nyelamatin teman-teman saya. Ya, teman-teman saya ini jangan sampai lah, karena kebanyakan karena saya kan memang spesialis di 250 ya. Ya, dulu ada yang ditolak sama dealer karena maaf mas belum tahu ya, kayak gitu. Nah, yang kedua ya tadi ditipu bengkel kayak gitu. Nah, atas dasar yang seperti itu saya tetap bertahan. Jadi walaupun ada duka, ada apa, kembali saya ingat, intinya adalah ketika kalian memulai sesuatu apapun,
mau usaha bengkel, mungkin jualan spare part, jualan alat atau apapun itu. Kemudian kalian menemukan dukanya, menemukan nggak enaknya gitu. Ingat alasan pertama kalian memulai. Ketika kalian sudah memulai dan kalian mengingat alasan kalian memulai, maka di situ kalian tidak akan stop. Itu seperti itu. Nah, sukanya saya selalu ketemu dengan orang-orang baru, dan kebetulan saya banyak ketemu sama orang-orang hebat ya. Ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Dari customer itu ternyata bisa jadi network. Ya. Jadi misalkan saya ketemu sama mas-mas apa gitu yang dia kerjanya itu di sektor apa. Nah dari situ ternyata, oh saya ingat saya ada kenalan customer, dia itu kerjanya di ini bagian jasa raharja. Nah ada customer saya yang habis kecelakaan, dia tanya gini, gimana ya mas, gimana? Oh coba mas, tak kasih nomor temanku ini dulunya customer, mungkin dia bisa bantu untuk mengurangi biaya pengobatan atau apa. Itu seperti itu sukanya seperti itu, ketemu orang-orang baru dan orang-orang yang hebat. Itu seperti itu. Oke, keren banget, boleh tepuk tangan sekali lagi. Keren ya? Nah, selanjutnya yang aku mau nanyain ke Pak Ade dulu ya. Apa sih Pak bekal yang utama yang harus kita siapin ketika kita mau membuka bengkel? Nah, untuk buka bengkel yang pertama ya, bekal itu balik lagi kepada keberanian. Ya, modal itu sangat kecil di bengkel. Kalau kita bengkel rumahan, berapa beli kunci? Dulu saya di awal-awal itu modalnya kunci dengan pompa, penuh menderita. Kalau kita ganti ban, pakai pompa biasa berapa kali kita? Kalau misalnya ban bocor misalnya, berapa kali kita harus pompa? Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, jadi yang dimaksud modal itu ya itu nomor nanti. Yang pertama berani, ya. Kemudian ada ilmu tadi, ya. Ada ilmu, kemudian baru modal. Modalnya cukup peralatan. Kalau sekarang tempat itu, kalau dulu itu tempat itu menjadi prioritas utama. Tapi hari ini tempat tidak lagi menjadi prioritas utama. Karena apa? Karena ada satu keajaiban dunia ini. Kalau saya nyebutnya satu keajaiban dunia yang ke-9, yaitu media sosial. Seluruh Indonesia ini bisa tahu. Saya misalnya buka bengkel di Jambi, konsumen saya juga ada yang dari luar negeri, dari daerah timur, dari mana. Misalnya kita tidak punya tempat yang strategis di pinggir jalan, cukup di rumah. Cukup di rumah. Media sosial dimainkan. Ini keajaiban dunia. Orang mengetahui dengan media sosial. Termasuk juga teman-teman di pasar itu banyak yang ngeluh. Pak D, sekarang ini jualan sudah sepi. Kami sekarang beralih ke jualan online. Artinya orang yang datang secara langsung ke pasar itu tidak lagi sebaik tahun-tahun lalu. Sekarang banyak online. Ya, termasuk kita yang buka bengkel ini di rumah nanti bisa. Seperti saya banyak kiriman mesin dari tempat lain. Atau misalnya untuk melayani masyarakat sekitar cukup ya dengan media sosial dan dengan kepercayaan. Dimanapun bengkel kita buka, orang pasti akan datang. Kalau orang itu percaya, maka untuk membuka bengkel ini, yang pertama justru sikap kita ini, keberanian, ilmu entrepreneurship, kemudian modal itu tidak begitu banyak. Artinya yang belum buka bengkel hari ini itu ya harusnya tidak sampai sebulan. Kalau kita sudah mempunyai ketetapan hati, langsung saja buka. Mainkan keajaiban dunia ke-9. Upload tiap hari. Upload setiap hari. Nanti kalau masalah keterampilan itu lama kita akan ahli. Hari pertama, tahun-tahun pertama misalnya kurang ahli, lama-lama kita nanti akan ahli.
Nah, saya rasa seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak De. Sekali ulangan, tadi menurut Pak De lama-lama akan ahli ya. Bisa karena terbiasa, ketika terbiasa menjadi luar biasa ya. Wow. Jadi itu yang harus ditanamkan sejak awal ya Pak De ya. Oke, selanjutnya ke Pak Ustadz. Tadi Pak De udah cerita nih, bekal yang utama harus kita siapin ketika kita mau buka bengkel. Kalau menurut Pak Ustadz itu gimana? Bisa di-sharing? Oke. Kalau menurut saya pribadi, bekal utama yang kalian perlukan ketika kalian mau buka bengkel itu ya jelas satu kunci-kunci ya. Nah yang kedua itu adalah pengenalan diri kalian sendiri. Kalian itu sebenarnya siapa? Bisa apa? Ini apa? Jadi kalian kalau udah kenal diri kalian sendiri, karena saya yakin di sini ada yang dia sebagai pemilik bengkel tapi tidak tahu teknikal. Ada juga yang mungkin mekanik, tahu teknikal, tapi nggak tahu marketing. Itu seperti itu. Nah, ketika kalian udah kenal nih, misalkan saya bagus di dunia marketing, tapi teknikal saya yang kurang. Berarti di situ saya harus bisa melakukan teknikal. Apakah nanti yang melakukan teknikal itu saya sendiri, atau saya mencari orang yang bisa melakukan teknikal itu sendiri supaya itu bisa saling melengkapi, begitu. Dan selanjutnya seperti yang tadi Pak D sudah singgung soal keajaiban dunia ke-9 ya Pak D. Nah itu saya itu kenal banyak mekanik hebat yang mungkin kalian nggak pernah dengar. Ini mekanik udah kelas Asia, udah kelas ini gitu. Tapi kalian nggak tahu ini siapa nggak tahu. Yang artinya apa? Sehebat apapun kalian bisa marketing, sehebat apapun kalian bisa teknikal, ketika orang tidak tahu bahwa kalian itu bisa, itu akan jadi percuma. Misalkan salah satu dari kalian bikin motor CBR 250 RR standar 50 HP, yang bisa itu cuma kalian atau 2-3 orang. Tapi karena kalian tidak tahu cara bermedia sosial atau memanfaatkan media sosial, ya orang nggak tahu. Akhirnya apa? Customernya nanti cuma satu atau temennya customer, tapi nggak akan bisa tereksplor sampai keluar. Saya kenal satu orang dari Malaysia itu namanya Ahmad Khan. Dia itu persis sama Pak D. Orangnya jago ini. Dia ngasih tips sama saya gini. Media sosial itu adalah portofolio. Di situ orang melihat kamu itu melakukan apa yang kamu kerjakan. Itu adalah portofoliomu. Gampangnya gini, ada orang ngirim mesin ke saya dari Lampung. Kok bisa dari Lampung? Padahal kalau Lampung, kalau tempatnya Pak D lebih dekat ya Pak D, gitu gampangnya gitu. Karena dia melihat, oh Pak Ustadz itu ngerakit motor CBR itu gitu. Jadi memang untuk saat ini keajaiban ini benar-benarlah penting untuk kalian, terutama apalagi pemilik bengkel. Pemilik bengkel itu kiranya banyak, harus mikir marketing, mikir karyawannya itu benar. Dia nyari orang mungkin gampang, tapi orangnya ternyata nggak bisa. Gitu. Nah ini hal paling utama yang harus dikuasai, justru yang keajaiban 9 ini. Yang penting ada customernya dulu, gitu. Dan ini adalah tanggung jawab dari pemilik bengkel. Itu seperti itu. Kita ini. Oke, tepuk tangan lagi dong. Nah, aku mau nanya nih. YouTube, kemudian TikTok dan Facebook Pro. YouTube, TikTok, Facebook Pro. Kalau misalnya Pak Ustadz, TikTok, Instagram, YouTube. Ya, oke. Udah pada subscribe kan pastinya? Udah belum? Nah, cakep, langsung subscribe nih. Nah, mengenai keajaiban dunia 9 tadi, aku agak sedikit mau nanya nih Pak D sama Pak Ustadz. Nah,
kan teman-teman di sini kan ibaratnya udah berkutik dengan dunia mekanik gitu. Nah, bisa nggak ngasih tips dan triknya kepada teman-teman semua gimana caranya membagi waktu antara mengerjakan kerjaan bengkelnya dengan melakukan aktivitas sosial medianya gitu. Aku ngeliat kayak misalnya Pak Ade sendiri sering ngejawabin gitu kan ya. Nah itu kapan waktunya supaya maintain antara pekerjaan bengkel dan activity di media sosialnya itu berjalan secara bersamaan, itu gimana, boleh dikasih tahu nggak Pak Ade? Oke, jadi balik ke keajaiban dunia 9. Ini penting sekali ya. Karena untuk masa depan kita ini akan ada perubahan yang besar. Kalau dulu orang datang ke toko kita, orang datang ke bengkel kita, hari ini sudah banyak orang yang tidak perlu datang ke bengkel kita, kemudian hanya kirim paket. Nah, kemudian ya di media sosial ini ya sebenarnya tidak sulit untuk bagi waktu, karena untuk membuat konten itu bisa malam hari atau di sela-sela jam yang tidak sibuk misalnya, seperti itu. Intinya ada sebenarnya kunci supaya media sosial kita ini ramai. Kira-kira mau tidak nih? Ayo, mau nggak? Mau, gimana tuh Pak Ade? Jadi kalau kita megang kunci satu pintu, kita akan masuk ke pintu, betul tidak? Kalau kita tidak megang kuncinya, kita akan kebingungan nanti akan masuk. Saya itu mau apa? Nah, kunci media sosial pertama ini adalah konsisten. Apa tadi? Konsisten. Kalau satu hari satu upload, satu hari. Kalau satu hari 2 upload, terus saja 2 hari. Kalau 3 uploadan satu hari, terus saja. Apapun yang kita upload, ya misalnya kayak saya nggak susah ke bengkel, duduk saya menjawab pertanyaan dari komentar. Saya harus setiap hari. Maka kalau di Facebook namanya Meta. Meta itu akan membaca kekonsistenan kita ini. Kalau kita misalnya satu hari upload 2, besok tidak, besoknya lagi upload 1, besok tidak, itu media sosial kita tidak jadi. Jadi untuk kunci supaya media sosial ini jadi konsisten terus menerus, kemudian satu segmen saja. Kalau kita urusi motor saja, nggak usah urus jalan-jalan, nggak usah urus yang lain, motor saja. Ibaratnya seperti ini ya. Kita ini kalau di desa ya punya kebun. Saya punya tanah, saya tanam rambutan, saya tanam sawit, saya tanam karet. Saya akan memanggil toke atau pembeli. Itu pembeli tidak mau datang ke tempat saya. Kenapa? Misalnya dia toke sawit, dia mau membeli sawit tempat kita, pasti sawit kita ini cuma sedikit. Toke karet juga begitu, kalau mau datang ke tempat kita cuman sedikit, karena di satu kebun itu tanamannya bermacam-macam. Tapi ini keajaiban di kuncinya, kalau kita punya media sosial, satu saja segmen kita ini, segmen satu saja, upload terus menerus, maka toke itu akan datang. Meta tadi akan mengarahkan siapa yang hobi sering-sering buka di motor misalnya, akan disebarkan oleh Meta tadi, disebar-sebarkan. Kalau ada yang hobi tentang mancing misalnya, maka sering-sering kita, misalnya kita ini yang megang handphone dengan akun baru, 3 kali saja kita ini membuka masalah mancing, ini satu contoh nih. Maka yang akan datang ke tempat kita itu mancing. Benar atau tidak? Benar. Maka ketika kita punya satu segmen dan kita kerjakan terus menerus, maka itu akan menjadi satu hal yang hebat. Meta akan mengedarkan punya kita itu ke tempat orang-orang yang sering buka masalah motor, masalah ini problem di bengkel, masalah usaha, terus saja seperti itu. Nah, supaya jangkauan kita ini menjadi lebih luas dan bisa diperhatikan orang. Nah, nanti keuntungannya itu tadi, kalau kita mau jualan, ya kita mau jualan nanti lebih banyak lagi sebarannya ke tempat lain.
Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Pak De. Selanjutnya untuk Pak Ustadz, gimana untuk berbarengan tuh antara menjalankan sebagai mekanik dan menjalankan sosmednya itu? Oke. Memang sama seperti yang Pak De bilang, kunci utamanya itu adalah konsisten. Cuman memang konsisten itu enak diucapkan, susah dilakukan. Betul. Kayak gampang sehari cuma satu gitu. Tapi kadang kalau yang masih sebagai mekanik itu berat. Jujur saya tuh merasa berat. Kenapa? Ketika kita lagi megang motor gitu kan, harusnya bisa jadi konten. Tapi tadi itu tahu-tahu udah malam, pas udah malam mau ngedit, aduh udah malam, udah ini kayak gitu. Itu banyak seperti itu. Nah, kalau tipsnya ya, tadi udah dikasih kunci kan sama Pak D ya. Kalau saya cuma mau kasih tips. Tipsnya itu gini. Kamu lakuin apa yang sekiranya itu kamu sendiri akan menarik. Mungkin kalau yang pernah nonton konten saya itu, saya sering banget bikin konten itu nemuin hal-hal aneh di motor. Ada kiprok, ada kipasnya. Wah, ini ada kipas nih. Yaudahlah bikin konten. Itu kenapa saya bikin seperti itu? Karena itu nggak usah mikir. Gampangnya ada hal yang tidak sesuai di motor, kita rekam pakai video, upload, udah. Nah, di situ nanti akan menimbulkan pertanyaan. Emang kenapa kalau gini? Nah, di situ baru kita jawab. Sama. Hari ini bikin apa? Yang tadi anehnya, besok kita bikin jawabannya. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya saya itu ketemu si Ahmad Khan ini, orang Malaysia itu, tak pikir ya, dengan media sosialnya yang super ampuh itu, dia itu ada kameramen atau ada ini, pokoknya proper gitu, bayanganku seperti itu. Ternyata tidak, dia semuanya sendiri. Dan Pak D pun adalah orang yang sama. Kadang kita tuh beralasan. Contoh nih yang paling sering saya dengerin kalau ada teman-teman bengkel datang ke tempat saya, itu masalah HP. HP ku burik ya Pak, begitu. Karena HP burik dia merasa tidak pede. Tuh. Padahal HP itu tidaklah jadi masalah. Kedua, dia mikir gini, kalau aku nggak edit, videonya nggak menarik ya Pak. Dia nggak bisa ngedit, dia nggak bisa bayar orang untuk jadi editor. Padahal orang nonton dia itu kan pasti sedang mencari sesuatu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa tiap orang, tiap mekanik itu pasti punya ilmunya masing-masing yang mungkin mekanik lain nggak tahu. Saya pernah melakukan sebuah tes video yang nggak mutu, medok motor sendiri, medok motor sport sendiri. Jadi judulnya tutorial cara medok motor sendiri. Videonya cuma berapa? Gak nyampe 10 detik gitu, kayaknya gak ada. Cuman ya jadi pegang gini terus ya kayak gitu doang. Tapi yang nonton banyak. Artinya apa? Di luar sana hal yang kamu kira itu sepele, cuman medok motor sendiri, itu banyak yang gak bisa. Mungkin kamu bisa bikin konten cara nyopot baut CVT gitu, sepele gitu. Tapi kalau kalian lihat di YouTube, nyopot baut CVT NMAX yang nonton ribuan, itu gitu. Jadi jangan nggak pede aja. Sesimpel apapun ilmu yang kalian miliki, mungkin di luar sana itu banyak orang yang belum tahu. Itu seperti itu sebenarnya. Oke, jadi intinya teman-teman semua tadi dijelasin, yang pertama itu harus konsisten ya. Konsisten mengupload sesuai niche-nya, biar algoritma dari apa yang teman-teman buat itu berjalan sesuai dengan niche itu, maksudnya kontennya mengenai mekanik, perbengkelan, otomotif, jadi berjalan ya, seperti itu ya. Oke, ada yang mau nanya nih sama Pak D atau sama Pak Ustadz? Ada yang mau lempar pertanyaan? Ada yang mau nanya mungkin? Boleh tunjuk tangan, oke. Boleh minta mic.
karena Oke ya teman-teman, jadi tadi udah ada penjelasan dari narasumber kita. Nah sekarang kita akan lihat-lihat pajangan-pajangan alat, siapa tahu ada yang mau kita beli. Dari di Grip-On ini disediakan bermacam-macam alat ya teman-teman. Jadi cukup lengkap alat-alatnya dengan diskon yang cukup besar saat acara ini. Jadi saya juga akan lihat-lihat alatnya, siapa tahu ada yang mau saya coba ini alat. Jadi khusus hari ini ya, hari ini harga spesial. Jadi buat teman-teman semua, beruntung banget yang ikut workshop Grip-On hari ini. Jadi alat-alat Grip-On ini salah satu alat penunjang di dunia perbengkelan yang sangat lengkap termasuknya ya, dengan kualitas yang sangat baik. Sudah tidak perlu dilakukan lagi ya teman-teman. Ada harga spesial.